Kita lanjutkan dialog kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Serkontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Oke, tadi kita sudah bahas kurang lebih implementasi di lapangan. Kalau kata Mas Fajar ini efektif pun diamini oleh Pak Saleh. Tapi pertanyaan saya begini, kita ini kan sudah menjalankan subsidi terbuka begitu lama, ya. Dan salah satu yang paling sering bocor yang bikin ribut itu subsidi energi, bukan? Karena selalu tuh masalahnya satu, data nggak tepat sasaran. Apakah ulasan dari redaksional melihat bahwa QR Code ini bisa menjadi tahap awal agar penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran? Karena kan sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat secara aturan ini nggak tertulis loh, orang nggak boleh nggak beli itu nggak dibatasin. Tapi semua di sini melihat bahwa sadar dong, minta orang sadar gitu loh. Masalahnya banyak yang sadar apa enggak kan itu urusan masing-masing itu, silakan. Ya, persis. Tadi sebenarnya Pak Saleh ya udah menyinggung ya bahwa ini awal gimana kita membuat subsidi. Sebenarnya gini, kalau secara teori banyak ekonom juga menyarankan subsidi yang paling ideal itu subsidi yang langsung. Jadi seperti PKH, bansos yang langsung, karena imbasnya itu juga langsung. Bank Dunia juga bikin laporan bahwa itu dampak ke kemiskinan, kesenjangan itu langsung gitu loh. Cuma kan kita proses panjang ini, subsidi ini sudah panjang dan kita harus sadar juga bahwa subsidi itu sebenarnya kan selain alat untuk menjaga apa ya, pemerataan kesejahteraan, proteksi, tapi dalam tanda kutip ini kan juga produk politik. Produk politik warisan masa lalu yang ya pada akhirnya tidak bisa juga langsung dicabut begitu. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita berharap ya sekarang misalnya tiba-tiba ini subsidi untuk BBM ini dihapus, sepertinya sih tahun ini, tahun depan agak berat sih. Begitu ya, karena auranya pasti akan semakin panas. Mungkin jangan-jangan kepuasan turun dan sebagainya. Jadi minimal harus ada langkah maju juga supaya cerita-cerita masa lalu, kebocoran yang luar biasa, sebagian besar, yang menikmati justru yang tidak layak untuk menerima, ini bisa dikurangi. Nah, awalnya mungkin ini dengan QR, ini sebenarnya memang pengennya sebenarnya kalau kita cita-citanya sebenarnya, ini kan sebenarnya agak semi tertutup kalau masih QR itu. Kalau mau lebih tertutup lagi, harus ada screening lagi. Jadi produk, subsidi produk tapi tertutup. Jadi ada screening juga siapa yang berhak dan enggak, itu lebih tegas lagi. Jadi dalam konteks tadi cerita soal iklim politik, bahwa kalau masuk ke area-area penggantian itu mungkin political cost yang terlalu tinggi. Ini merupakan menurut saya ya langkah yang logis dan kita sih dukung kalau bisa segera dilakukan. Supaya ya segera ada transformasi, ada perbaikan gitu, tidak berulang-ulang kita terjebak dalam subsidi terbuka yang risikonya kita lihat belajar dari COVID itu agak mengerikan sih, gimana subsidi energi meledak menjadi berapa, 551 triliun, itu artinya hampir seperempat atau 2,6% dari PDB. Dari PDB kita yang 20 triliun gitu loh. Nah 20.000 triliun, itu gede sekali dibandingkan masa lalu ketika Jokowi masuk itu dipangkas habis sebenarnya subsidi itu energi sudah di bawah 1% dibanding PDB. Tapi karena kondisi eksternal meledak lagi gitu. Nah ini menjadi langkah awal yang kita dukung. Tapi ya itu harus konsisten sih. Gitu. Konsisten? Dalam arti soal pengawasan dan sebagainya. Yang penting juga selain ini dikontrol, barangnya juga ada. Karena cerita kelangkaan antrean yang panjang ini kan ya gambar kan tidak bisa menipu ya di TV dan sebagainya, terutama di beberapa wilayah non-Jawa lah pasti. Screening produk tadi yang dimaksud berarti yang sekarang itu nggak cukup Mas, hanya berdasarkan pertanyaan juga? Bukan, maksudnya screening itu screening siapa yang berhak. Ketika mendaftar, kan sekarang ya daftar aja kita. Kalau saya punya mobil solar ya saya bisa daftar, saya bisa beli. Padahal mungkin saya sebenarnya nggak berhak beli, sebenarnya nggak layak lah saya beli solar bersubsidi.